Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Public Relation akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Public Relation on the Net. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Hasan Irwani, NIM 41191195. Kemudian rekan saya Novi Husnawati, NIM 419186. Kemudian rekan saya Dian Ayu Nadia, NIM 41192203. Dan Arum Chandrasari, NIM 411926. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Husnawati. Di sini akan menjelaskan tentang aplikasi internet dalam public relation. Penggunaan internet oleh para profesional merupakan cikal bakal dari perkembangan teknologi internet tersebut. Banyak ahli menyebutkan bahwa penggunaan internet sangat berguna pada masa krisis komunikasi, kemudian dapat berguna untuk mengidentifikasi masalah, serta untuk kegiatan manajemen dan komunikasi yang interaktif. Beberapa di antara yang dapat dilakukan oleh praktisi public relation melalui penggunaan internet ialah: yang pertama, public relation harus menyadari bahwa publik dapat mengakses semua press release atau news release yang dikirimkan melalui internet dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para pembaca. Kemudian, publik dapat mengakses press release dalam homepage yang ada dalam World Wide Web apabila perusahaan tersebut sudah memiliki homepage. Kemudian, public relation dapat membuat mailing list. Mailing list adalah perangkat elektronik yang dapat menyebarkan press release kepada publik melalui kontak email. Kemudian, keberhasilan program public relation tergantung kepada siapa publiknya, bagaimana strategi yang digunakan, dapat atau tidaknya suatu perusahaan dalam membangun hubungan yang baik dan membangun dialog yang baik agar perusahaan terhubung kepada publiknya. Semua aktivitas yang melalui internet memungkinkan public relation menjalin hubungan baik untuk mempertahankan dukungan publik internal dan eksternalnya. Publik akan sangat bergantung kepada PR sebagai sumber informasi berita yang tidak ada di surat kabar dan media massa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Irwani, NIM 41191195, akan mencoba memaparkan materi tentang mengelola website. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu website. Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan teks, gambar, baik gerak maupun diam, animasi, suara, atau gabungan dari semua itu yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Mengelola website. Yang pertama, defining public relation problem, mendefinisikan masalah atau peluang. Langkah pertama ini mencakup penyelidikan dan memantau pengetahuan, opini, sikap, dan perilaku pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengetahui situasi yang terjadi saat ini terkait dengan program yang akan dibuat. Website mempunyai manfaat lebih bagi masyarakat. Dengan menggunakan website, masyarakat dapat mengakses informasi secara cepat dan mudah. Website digunakan untuk kebutuhan informasi komunikasi. Hal yang menjadi peluang dalam pengelolaan website adalah terbukanya jalur informasi publik untuk berkomunikasi langsung dengan kepala daerah hanya dengan menggunakan cyber atau internet. Selanjutnya, planning and programming, perencanaan dan pemrograman. Informasi yang dikumpulkan pada langkah pertama digunakan untuk membuat keputusan tentang program publik, strategi tujuan, tindakan, komunikasi, taktik, dan sasaran. Humas dalam mengelola website tidaklah tanpa perencanaan yang matang. Perencanaan bisa merujuk pada permasalahan yang ditemukan di lapangan, bisa juga tidak. Pelaksanaan public relation yang paling mendasar dari perencanaan program adalah tujuan organisasi, yang salah satunya adalah mempromosikan program kepada masyarakat. Selanjutnya, taking action and communication, mengambil tindakan dan berkomunikasi. Langkah ini meliputi implementasi program aksi dan komunikasi yang didesain untuk mencapai tujuan spesifik masing-masing publik dalam rangka mencapai tujuan program. Pada perencanaan ini dikenal pula dengan perumusan 7C, yaitu yang pertama credibility atau kredibilitas, yang kedua konteks, yang ketiga content atau isi, yang keempat clarity atau kejelasan, yang kelima continuity and consistency, yaitu komunikasi dan konsistensi, yang keenam saluran atau channel,
Yang ketujuh, capability atau kapabilitas. Selanjutnya, evaluating the program, mengevaluasi program. Langkah terakhir ini meliputi evaluasi terhadap langkah-langkah sebelumnya, yaitu pada langkah-langkah perencanaan, implementasi, dan dari hasil program. Penyesuaian akan dilakukan sembari program diimplementasikan dan didasarkan pada evaluasi atas umpan balik tentang bagaimana program berhasil atau tidak. Humas dalam pengelolaan website melakukan evaluasi dengan mengetahui apakah pengelolaan website sebagai media informasi publik telah mencapai tujuan yang diharapkan atau belum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Yunadia, NIM 419203 akan menjelaskan materi ketiga, yaitu rilis di media online. Press release atau siaran pers adalah dokumen yang disebarluaskan oleh perusahaan atau organisasi dengan tujuan agar sebagian atau bahkan seluruh isinya dikutip oleh media massa dalam pemberitahuan, khususnya pada media seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi komunikasi saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa press release juga bisa ditulis pada media online, seperti website perusahaan atau email dan lain sebagainya. Juga dapat dilakukan press release melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Meskipun semua press release yang dibuat PR memiliki format yang sama, akan tetapi sebenarnya memiliki perbedaan penekanan pada informasinya, yaitu yang pertama, basic press release mencakup berbagai informasi yang terdapat di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki berbagai nilai berita untuk media lokal, regional maupun nasional. Yang kedua, yaitu produk release, yaitu mencakup transaksi tentang target suatu produk khusus atau produk reguler lainnya untuk suatu publikasi perdagangan di dalam suatu industri. Yang ketiga, financial release yang digunakan terutama dalam membina hubungan dengan pemegang saham. Saya Arum Chandasari dengan NIM 4119-206. Selanjutnya yaitu mengenai efektivitas website. Nah, dewasa ini sudah mengalami perkembangan zaman, di mana dengan ditandai adanya perkembangan teknologi dengan penggunaan teknologi di setiap kegiatan. Nah, salah satu yang terkena dampaknya yaitu kegiatan kehumasan, di mana kegiatan kehumasan dituntut untuk mengikuti alur perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi sebagai media komunikasi. Nah, salah satu alternatifnya dengan penggunaan internet, yaitu dengan media website. Nah, kemudian dari sini timbul pertanyaan, apakah website itu efektif dalam mengkomunikasikan apa yang ada di perusahaan dengan masyarakat? Nah, untuk menjawab hal ini, maka perlu adanya suatu pengukuran efektivitas mengenai website. Nah, untuk mengukur efektivitas website itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Jadi yang pertama itu ada akses. Website itu harus bisa diakses oleh orang lain, bukan hanya dari pihak perusahaan saja. Kemudian yang kedua, dari segi interaksi. Nah, interaksi itu adalah hal dasar yang saling berhubungan yang akan diwujudkan melalui apa yang telah direncanakan yang kemudian akan berpengaruh pada hasil. Kemudian yang ketiga ada komposisi. Nah, komposisi ini berhubungan dengan tampilan yang berkualitas akan menghasilkan hasil yang berkualitas. Misalkan nih, websitenya menarik, maka pengunjung websitenya pun akan semakin banyak. Nah, kemudian yang terakhir ada konten atau isi pesan. Nah, itu merupakan materi yang disajikan di dalam website. Nah, hendaknya materi ini dikemas sedemikian rupa dengan format dan bahasa yang baik sehingga pengunjung yang mengunjungi website itu tidak merasa bosan dan malah tertarik. Nah, kemudian setelah mengetahui beberapa kriteria pengukuran efektivitas website, kita perlu mengetahui nih, metode apa saja yang harus digunakan atau bagaimana metode mengukur efektivitas kegiatan PR online di mana melalui media website. Nah,
Ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama, itu menghitung jumlah pengunjung dan memberi informasi secara rinci mengenai dirinya pada website. Nah, untuk dapat menarik banyak pengunjung, maka bisa dilakukan dengan cara misalkan pengadaan iklan dari sebelum sampai saat peluncuran website. Nah, kemudian untuk meningkatkan ekspektasi dari masyarakat karena adanya iklan tadi, websitenya harus diolah sedemikian rupa semenarik mungkin, sebagus mungkin, sehingga masyarakat itu akan tertarik dari rasa penasaran kemudian membuka tapi dan justru malah tertarik gitu. Kemudian yang kedua, menghitung jumlah laporan bulanan dari pengecer. Website itu kan isinya informasi mengenai perusahaan nih, baik dari misalkan perusahaan itu bergerak di bidang apa, jasa apa, misalkan ada juga produk yang dihasilkan misalnya itu apa. Nah, dari situ pihak yang mengunjungi website itu akan mengetahui kan tentang perusahaan. Nah, biasanya di kolom website misalkan ada kolom komentar. Nah, dari situ misalkan pengunjung nih pengennya produk A, tapi di perusahaan adanya produk B. Nah, dari situ perusahaan dapat mengetahui nih jumlah pasar yang pasti, kemudian produk yang diinginkan dari si pengunjungnya. Nah, hubungan inilah yang nantinya digunakan perusahaan untuk mengetahui laporan penjualan. Nah, kemudian yang ketiga dan keempat ini berhubungan dengan dampak adanya penggunaan website ini. Yang ketiga yaitu memantau tingkah laku khalayak, yaitu ini diwujudkan dari feedback atau timbal balik pengunjung yang telah mengunjungi website kita atau website perusahaan. Misalkan nih, sudah diluncurkan suatu website. Nah, kira-kira apakah kalau misalkan perusahaannya bergerak di bidang perdagangan, apakah produk yang kita dagangkan itu penjualannya meningkat atau tidak? Kalau misalkan jasa, ya berarti apakah jasa yang kita tawarkan itu digunakan oleh masyarakat banyak atau semakin banyak atau tidak? Nah, itu dilihat. Kemudian yang keempat yaitu masih sama menggunakan dampak website, itu adalah memantau liputan media. Nah, kira-kira seberapa banyak sih informasi dari website yang kita sajikan itu dijadikan berita oleh para wartawan. Nah, berita ini maksud itu berita positif mengenai perusahaan yang dimaksud ya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir dengan menghitung jumlah database perusahaan. Nah, ketika seseorang itu mengakses suatu website perusahaan, maka informasi mengenai dirinya pun akan ikut terserap di perusahaan. Nah, informasi yang demikian ini akan digunakan atau akan dimasukkan ke database marketing perusahaan. Nah, yang akan digunakan sewaktu-waktu. Nah, penambahan database ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari website itu sendiri. Jadi, itu mengenai efektivitas website. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.